Assalamualaikum, balik lagi bersama Rafael 5. Oke, di video kali ini seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini pertanyaannya via WhatsApp ya. Jadi sebelumnya kan saya pernah buat video tentang PFC. Sebelumnya lagi pernah buat video tentang regenerasi sel otak. Setelah saya buat video regenerasi sel otak itu kan banyak yang komen-komen tentang PFC. PFC itu kan yang lokasinya di sini ya, prefrontal cortex, otak bagian depan. Jadi kan banyak rusak otak bagian depan itu disebabkan karena berbagai macam hal. Jadi banyak komentar-komentar tentang itu sehingga banyak yang minta WhatsApp ya, nomor WhatsApp di video itu untuk bertanya langsung. Mungkin karena pertanyaannya panjang dia minta nomor WhatsApp ya. Ini salah satunya ya. Ini sebenarnya lebih ke curhat sih, bukan pertanyaannya. Bukan pertanyaan. Mungkin teman-teman nanti bisa bantu jawab ya, yang kurang saya jawab di kolom komentar. Langsung saja kita mulai. Ini tidak ada namanya karena privasi ya. Assalamualaikum Bang, Abang perawat kah? Ya benar, saya seorang perawat. Walaupun di video-video saya ini banyak yang bilang dokter ya, bilang dok, karena saya menjelaskan tindakan-tindakan keperawatan dan juga tindakan medis kadang yang ada di keperawatan. Contohnya seperti injeksi, seperti yang ini lagi site of injection, ini kan tindakan medis tapi ada di keperawatan kami belajar. Jadi mungkin mereka mikirnya dokter, walaupun sudah saya jelaskan beberapa kali, I'm a nurse, saya adalah perawat. Oke, yang pertama udah dijawab. Ini kita baca pertanyaan. Pertanyaannya banyak ya. Kita baca pertanyaan tapi langsung kita jawab biar nggak pusing. Bang mau curhat. Oke, gue orangnya goblok ya bang. Udah gede tapi nggak bisa apa-apa, nggak guna. Naik sepeda motor aja gue nggak bisa. Gue orangnya set lah bang. Kurus kering, pikiran kosong, diajak ngomong nggak nyambung. Gue malu bang. Gue capek nutupin kekurangan itu. Oke teman-teman, saya di sini nggak tahu yang nanya ini masih remaja atau udah dewasa atau masih anak-anak ya. Sepertinya dari pertanyaannya bisa saya nilai ini masih remaja, masih masa puber atau itu. Sebelumnya teman-teman, saya juga pernah merasa seperti ini ya. Kita mungkin kebanyakan pernah merasa seperti ini, pernah merasa kurang percaya diri, kita beda dari lingkungan. Saya sendiri termasuk orang yang seperti itu ya teman-teman. Karena sedikit cerita, di lingkungan saya itu, misalnya dari segi olahraga, saya kurang juga di segi olahraga. Olahraga di lingkungan saya itu bola kaki banyaknya. Jadi kurang di lingkungan itu. Saya kurang, jadi saat bermain bola itu kadang temen nggak mau pakai kita, disuruh ke sana, yang sana suruh kemari. Jadi itu membuat kita kurang percaya diri. Tetapi teman-teman yang perlu dipahami, mungkin kita di lingkungan itu aja kita kurang mampu. Buktinya saya setelah pindah lingkungan, bahkan mendapatkan olahraga yang cocok seperti sekarang saya bermain basket, itu bahkan saya merasa senang dan percaya diri bermain basket walaupun saya tidak pintar. Oke teman-teman, jadi kan jangan kita merasa diri kita ini nggak berguna. Setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berguna. Hewan saja, nyamuk saja berguna. Jadi apalagi kita seorang manusia. Kita diciptakan dari lahir, kita sudah punya ini ya teman-teman. Dan ini beda dengan manusia. Dan otak kita ini berbeda dengan binatang maksudnya. Berbeda dengan hewan. Otak kita ini perfect ya, sempurna. Kita punya otak prefrontal yang fungsinya itu mengatur perilaku kita, mengatur kita konsentrasi. Jadi ini sangat berguna lah teman-teman. Dan otak kita ini bisa berkembang ya, bisa berkembang. Jadi semua orang itu pada awalnya itu ya tidak bisa, tapi kita manusia itu bisa belajar, bisa beradaptasi dengan cepat. Dan kemampuan kita itu berbeda-beda. Walaupun kita tidak sama di lingkungan kita, maksudnya kita termasuk orang yang tidak pintar, sulit bergaul, bisa tingkatkan kemampuan kita atau cari lingkungan yang lain yang cocok dengan kita, atau cari hobi. Yang pertama untuk teman kita ini harus cari hobi ya, agar dia merasa berguna. Dan hobi yang dia cari itu ketika dia dapat hobi, misalnya seperti saya bermain basket, atau kalau sekarang nge-YouTube lah, ketika kita dapat hobi yang kita senangin itu, kita harus
belajar tentang hobi itu, mengasah. Kita sekarang kan sudah mudah, kita bisa searching, kita bisa nonton di YouTube bagaimana cara kita mengembangkan diri kita sendiri. Jadi intinya kita harus percaya diri yang pertama, teman-teman. Percaya pada diri kita bahwa kita itu bisa. Semua orang awalnya tidak bisa, tapi kita bisa belajar ya. Kita bisa belajar dan kita bisa meningkatkan kemampuannya. Kemampuan yang kita miliki maksudnya. Baik teman-teman, jadi kan pernah kita dengar ada 3 jenis orang. Sebenarnya orang bodoh itu tidak ada ya, tapi kita bilang ada orang bodoh. Dia tidak belajar dari orang lain, tidak belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Ada orang pintar, dia belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Dan ada orang bijaksana, dia belajar dari kesalahan orang lain. Jadi orang bijaksana itu tanpa mengalami kesalahan atau kegagalan, dia bisa belajar dari orang lain. Jadi setidaknya kita bisa jadi orang pintar, kita bisa belajar dari kesalahan diri kita sendiri. Atau kegagalan, atau kita bisa belajar dari kegagalan kita ya teman-teman. Harus ada A+ dulu, pre. Intinya teman-teman, jangan merasa nggak berguna. Jangan merasa nggak berguna. Buat teman-teman yang bertanya atau teman-teman yang lain yang punya masalah seperti ini, perhatikan mata saya. Tarik nafas dalam, keluarkan. Sekali lagi ya, sekali lagi sambil narik nafas. Bilang pada diri sendiri, saya sangat berguna bagi diri saya dan juga orang lain. Saya bisa mencapai apa yang saya inginkan ya. Tanamkan itu dalam pikiran Anda. Tarik nafas dalam, baik. Keluarkan perlahan-lahan sambil mengatakan pada diri sendiri bahwa kita ini adalah orang yang berguna ya teman-teman. Jadi jangan merasa nggak berguna, itu ya, itu sangat penting. Asah terus kemampuan kita, lakukan hal yang sama setiap hari, asah kemampuan. Misalnya kita punya hobi apa, asah terus menerus. Lama-lama kita akan berguna. Tentunya bagi diri kita sendiri dulu. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi paling ampuh biasanya, ingat orang-orang yang Anda sayangi. Atau ingat orang-orang yang sayang pada Anda. Contohnya, ingat orang tua kita yang sayang pada kita. Yang ingat orang-orang yang percaya pada kemampuan kita, yang berharap kepada kita ya. Contohnya orang tua atau orang-orang yang tersayang yang lainnya. Jangan kecewakan mereka. Jadi, walaupun kita merasa nggak berguna, tapi orang lain itu merasa kita sangat penting ya teman-teman. Jangan lupakan itu yang pertama. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Tadi dia merasa nggak berguna, nggak bisa naik sepeda motor aja, nggak bisa katanya. Itu hal yang sepele ya teman-teman. Nggak bisa naik sepeda motor, mungkin dia bisa belajar naik mobil nantinya. Naik sepeda motor semua itu hanya skill-skill yang kita latih terus-menerus. Kita akan bisa. Mungkin kita harus belajar lebih banyak daripada orang lain, dan kita nanti saat bisanya kita lebih ahli daripada orang lain. Itu hanya skill-skill sepele. Yakinkan saja bisa dengan berlatih berulang-ulang ya teman-teman. Semua orang nggak bisa naik sepeda motor pertama kalinya. Kalau nggak pernah dicoba nggak akan bisa. Oke, kurus kering. Ini juga saya pernah ngalami ini ya teman-teman. Sekarang lihat. Jadi dulu saya juga pernah kurus kering. Kurus ini membuat kita kurang percaya diri, terutama laki-laki ya. Apalagi pada masa remaja. Mungkin masa di situ kita banyak kemampuan kita laki-laki itu dinilai dari atletisnya, dari kemampuan olahraganya mungkin ya. Ini membuat orang tidak percaya diri. Masalah kurus kering ini, teman-teman bisa nonton video-video saya yang sebelumnya. Jadi ini masalah yang bisa kita atasi. Sering-sering berolahraga aja. Mungkin teman-teman mungkin yang baru pertama itu sulit kalau untuk menghilangkan kurus kering. Kalau kita pikir tips-tipsnya yang kita dengar, mungkin kalau kita masih pemula harus makan inilah, makan itulah, tidur jam segini, kadang kita tidak punya biaya. Saya kasih tips cuma satu ya teman-teman. Sering latihan fisik atau latihan beban saja, nanti makanan akan mengikuti, menyesuaikan dengan latihan yang kita lakukan. Maksudnya, kadang orang kan tidak nafsu makan. Contohnya, misalnya saat bangun pagi itu kalian bisa push up, latihan yang paling gampang push up aja setiap hari atau seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali lakukan aja itu terus menerus.
nanti dengan kita latihan rutin atau olahraga rutin, pola hidup kita yang lain itu akan mengikutinya. Contohnya di pola makan, kadang saat kurus kebanyakan orang tidak nafsu makan ya. Saat kita olahraga rutin, nafsu makan pun akan bertambah. Dan jangan lupa juga setiap harinya kita update ilmu tentang itu ya, tentang gizi, tentang agar badan kita sehat. Itu penting karena dengan mengupgrade otak kita ini dan kita akan menjadi lebih percaya diri. Jadi intinya untuk kita merasa berguna itu upgrade tubuh kita menjadi lebih ultimate lagi, lebih baik lagi. Dengan mengupgrade-nya tubuh kita, contohnya seperti olahraga tadi, itu juga akan mengupgrade otak kita. Dan jangan lupa juga setiap hari dalam satu hari itu 1 jam minimal kita harus ada belajar. Belajar itu akan membuat otak kita berkembang dan menambah konsentrasi kita sehingga kita merasa percaya diri. Ingat, setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Setiap orang punya tujuan yang beda-beda dan kesuksesan setiap orang itu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain ya. Setiap orang punya tujuan yang beda-beda karena. Baik, berikutnya diajak ngomong gak nyambung. Masalah diajak ngomong gak nyambung ini kembali lagi ke mungkin wawasan kita, apa yang kita baca, apa yang kita nonton itu mungkin kurang update dibandingkan teman-teman di lingkungan kita. Jadi kuncinya ke tadi, setiap hari harus ada 1 jam minimal kita harus ada belajar atau baca buku atau dengar tausiah atau dengar yang bisa mengupgrade pikiran kita lah teman-teman. Itu kuncinya. Dan salah satu cara lagi atau rahasia agar kita lebih pintar saat kita bicara, kita harus lebih banyak diam dulu ya teman-teman. Pada hal-hal atau materi-materi yang orang sedang berbicara kita tidak ngerti, lebih baik kita dengar dulu, kita diam dulu. Intinya kita harus lebih banyak diam daripada berbicara. Itu akan membuat pikiran kita lebih bermain, otak kita lebih pintar ya. Oke. Jadi sebelumnya sorry ya teman-teman, video ini langsung aku upload biar cepat ya, nggak aku edit lagi. Jadi teman kita yang nanya ini pun udah beberapa hari yang lalu, sorry baru bisa jawab. Oke, kembali ke tadi. Rahasia biar kita saat bicara itu didengar orang lain dan kata-kata yang kita keluarkan itu nyambung atau bermakna, kita harus banyak diamnya teman-teman daripada ngomong. Saat kita banyak diam, kita akan saat mulut kita gunakannya kurang, telinga kita akan meningkat fungsinya. Jadi saat kita mendengarkan dengan baik, saat kemampuan mendengar kita meningkat, otak kita pun fungsinya akan meningkat dan apa yang orang ucapkan akan mudah kita pahami. Jadi itu kuncinya. Kurangi berbicara ya teman-teman, kurangi berbicara, banyak mendengar. Dan itu juga ada referensinya di buku Ibrahim kalau tidak salah. Kemampuan mendengar itu sangat penting. Saat kita punya kemampuan mendengar yang lebih tinggi, kemampuan memahami juga lebih tinggi. Jadi saat kita menyampaikan sesuatu agar orang paham, kita tidak perlu banyak ngomong kalau kemampuan berpikir kita lebih cepat ya. Oke teman-teman, yang terakhir, gue malu bang, gue capek nutupi kekurangan itu. Oke, yang terakhir, capek nutupi kekurangan. Cara menutupi kekurangan yang gampang ya kembali ke tadi, kurangi bicara, banyak mendengar. Itu kuncinya teman-teman. Kekurangan itu tidak perlu capek-capek ditutupi, tapi tingkatkan aja kemampuan yang Anda miliki. Dengan sendirinya kekurangan itu akan hilang dengan sendirinya atau tidak jadi perhatian orang lain. Kembali tadi, kita punya kelebihan yang berbeda. Setiap orang punya kelebihan dan setiap orang juga punya kekurangan. Jadi fokus aja pada kelebihan atau tujuan yang ingin kita capai ya teman-teman. Tetap semangat, insya Allah kita bisa tingkatkan kesehatan, tingkatkan imun, dan yang paling penting tingkatkan iman kita agar kita bisa selalu bersyukur dan bersabar. Karena kunci kebahagiaan yang saya tahu sampai saat ini hanya 2 ya, bersyukur dan bersabar. Bersyukur apa yang kita miliki dan kita otomatis akan bisa bersabar dengan apa yang tidak kita miliki. Sekian dari saya, sampai jumpa di